Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekarang kita ada di episode ke-183 dalam kajian tentang korupsi di Indonesia. Kemarin lalu, seorang netizen bertanya di kolom komentar. Dia tanyakan, kenapa sih kasus korupsi di Indonesia itu nggak hilang-hilang gitu. Dia kan gemes juga. Kenapa nggak dihukum mati aja orang-orang yang korupsi itu gitu ya. Baraya begini, saya mau menanggapi dulu soal hukuman mati ya. Menurut saya, hukuman mati itu adalah hukuman yang sangat tidak relevan, salah sasaran, magis, tidak positif, dan tentu saja yang paling penting adalah tidak memiliki relevansi dengan naik turunnya kasus korupsi di satu bangsa. Jadi kalau sebuah bangsa menerapkan hukuman mati untuk para koruptor, biasanya korupsi di sana tetap tidak berkurang, kecuali memang ada kebijakan lain yang diterapkan bersamaan dengan hukuman mati itu. Nah, dari pernyataan sederhana saya itu saja, itu akan memunculkan percabangan wacana yang sangat banyak dan mungkin tidak akan berakhir. Mungkin ya. Ini juga meneguhkan bahwa memang wacana atau bahasan tentang korupsi itu adalah sesuatu yang sangat rumit dan pelik, walaupun kelihatannya sangat mudah. Karena itu sekarang kita akan batasi video ini hanya untuk membahas akar korupsi di Indonesia. Pendekatannya adalah kultur dan sejarah. Jadi kalau Baraya berminat, kita lihat sama-sama apa yang sesungguhnya menjadi akar dari korupsi di Indonesia. Kita mulai. Baraya, setelah menelaah selama puluhan tahun kebudayaan-kebudayaan di seluruh dunia, Arnold Joseph Toynbee, seorang sejarawan modern, itu akhirnya mengemukakan sebuah teori yang akhirnya menjadi teori Babon dalam studi sejarah, yang biasa dikenal sebagai teori challenge and response. Apa isinya? Yaitu bahwa sebuah peradaban itu akan muncul kalau tantangan alamnya dan kesempatan manusia untuk merespon tantangan alam itu seimbang. Jadi maksudnya begini Baraya, apakah peradaban Arab kuno, Arab Saudi yang semenanjung itu menghasilkan peradaban yang tinggi? Tidak. Karena tantangan alamnya terlalu berat, terlalu kuat, sehingga manusia-manusia yang tinggal di sana hanya diberi kesempatan untuk berpikir bagaimana caranya mempertahankan hidup dirinya dan kelompoknya dalam 1-2 hari ke depan. Mereka tidak akan menciptakan banyak sains, mereka tidak akan menciptakan seni, mereka tidak banyak menghasilkan apapun selain yang terkait dengan upaya mempertahankan hidup. Maka kebudayaan Arab itu adalah kebudayaan mempertahankan hidup. Bagaimana dengan Indonesia? Demikian pun dengan Indonesia. Indonesia itu dalam kadar yang sebaliknya. Orang-orang yang tinggal di Indonesia itu di masa lampau termanjakan oleh alam yang terlalu subur, sumber daya melimpah di mana-mana. Orang Indonesia itu pengen makan pisang, ada pisang di depan, pengen makan ikan, ada ikan di depan, air melimpah di mana-mana, buah-buahan, hewan, semuanya yang bisa dijadikan makanan, sandang, pangan, papan, semuanya tersedia dalam jumlah yang sangat melimpah di Indonesia. Sehingga dengan demikian orang-orang Indonesia pun tidak terbiasa untuk menghasilkan peradaban yang besar dan maju di masa lampau. Alasannya adalah karena mereka tidak memiliki motivasi untuk mengembangkan peradaban itu, karena semuanya sudah ada. Lalu apa peradaban yang bisa maju itu? Peradaban Irak kuno, Mesir kuno, Pakistan kuno, India kuno maksudnya ya, kemudian Cina, Yunani dan sebagainya. Kenapa harus di situ? Karena tantangan alam dan kesempatan untuk merespon tantangan alam itu cukup seimbang. Misalkan di Mesopotamia, di sana gurun pasir, tandus, susah sekali untuk hidup. Tetapi di sana ada 2 sungai, Efrat dan Tigris, yang secara tidak berkala sungainya meluap dan memberikan penghidupan buat manusia. Dari situlah orang dipaksa untuk berpikir keras, tetapi di sisi lain mereka memiliki kesempatan untuk melakukannya dengan baik dan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Baraya, tahun 1980-an muncullah satu hipotesis ekonomi yang kemudian dikenal sebagai hipotesis kutukan sumber daya atau paradoks keberlimpahan. Isinya menceritakan tentang bahwa masyarakat itu, masyarakat yang hidup di wilayah yang subur, yang makmur, yang barang tambangnya banyak dan sebagainya, itu cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang stagnan atau maju tetapi lambat sekali. Teori ini kemudian mendapatkan kritik keras tahun 2008 dan bahkan Pak Renald Kasali kalau nggak salah sempat menyatakan juga bahwa itu adalah teori lama, teori kutukan sumber daya itu teori lama yang sudah tidak relevan lagi karena sekarang banyak sekali faktor-faktor lain yang mempengaruhi perlambatan ekonomi satu bangsa.
Nah, tetapi apapun itu, sekarang kita memahami ada kaitan yang erat antara challenge and response yang menceritakan tentang peradaban dan kebudayaan dengan paradoks keberlimpahan yang membahas tentang ekonomi. Orang-orang Indonesia di masa lampau itu telah mewariskan gen rebahan di Indonesia. Karena orang-orang di masa lampau itu hidup berkelimpahan, nyantai-nyantai aja, sehingga budaya masyarakat Indonesia itu di masa lampau adalah budaya rebahan, budaya guling-guling, dan itu dilestarikan secara genetik mungkin dan secara tradisi kepada masyarakat zaman sekarang. Ketika orang-orang Cina punya pepatah, perjalanan 10.000 li itu dimulai dari langkah pertama. Maka pepatah orang Indonesia, alon-alon asal kelakon. Dalam kacamata itulah kemudian Muchtar Lubis, seorang wartawan senior dulu tahun 1977, dalam sebuah pidato kebudayaannya mengemukakan ada 6 karakteristik khas orang Indonesia. Di antaranya adalah munafik, maaf ya, kemudian enggan bertanggung jawab, feodal, tahayul, artistik, dan bermental lemah. Ini kemudian dibukukan dalam sebuah buku yang sangat terkenal berjudul Manusia Indonesia. Dari 6 karakter itu, saya ingin ulas 3 saja untuk mengurai apa yang menjadi akar masalah korupsi di Indonesia. Pertama, hipokrit atau munafik. Ini menjadi tradisi atau bisa aja disebut sebagai budaya atau karakter khas orang-orang Indonesia secara umum. Misal gini, kuy, ikutan yuk, minggu depan ada konser Rhoma Irama gabung sepanggung sama Blackpink, yuk ikutan. Oh iya, insya Allah nanti saya ikutan gitu. Nah, kenapa harus ngomong insya Allah ikutan? Kalau mau ikut ya ikut, enggak ya enggak gitu. Tapi orang-orang Indonesia itu malu untuk mengemukakan hasrat yang sesungguhnya. Jadi kalau nggak mau dia bilang insya Allah gitu. Jadi bahkan bahasa Al-Quran pun, bahkan bahasa agama pun diselewengkan untuk membenarkan keinginan untuk hipokritnya gitu. Nah, kenapa orang-orang di Indonesia itu hipokrit? Karena orang-orang Indonesia itu tidak terbiasa untuk konflik. Jadi, segala hal yang akan mengantarkan pada konflik, mereka akan hindarkan sebisa mungkin. Kenapa orang-orang Indonesia tidak terbiasa untuk konflik? Karena di masa lampau, sejak zaman yang sangat purba, tidak ada sesuatu yang harus diperbutkan, sehingga tidak akan ada konflik. Orang-orang Arab untuk mendapatkan akses air bersih, mereka harus konflik, ribut-ributan, berantem-beranteman. Maka budaya mereka adalah budaya konflik atau budaya mengatasi konflik. Sedangkan budaya orang Indonesia adalah budaya yang tidak terbiasa untuk konflik, karena mau diusir kemanapun, dia bisa hidup di sana karena sumber dayanya melimpah. Kita bisa lihat sejarah orang Eropa penuh dengan peperangan, penuh dengan strategi perang. Kita bisa melihat sejarah Cina penuh dengan peperangan dan strategi perang. Kita bisa menemukan budaya Arab penuh dengan budaya perang. Tetapi di Indonesia kita tidak menemukan sejarah perang itu. Yang ada pun, kalau ada, pasukan Mongol datang menyerang ke Indonesia, dikibulin sampai lari terkentut-kentut. Itu doang. Yang ada di Indonesia adalah kisah Ken Arok yang membunuh Tunggul Ametung bukan dalam duel, tetapi ketika Tunggul Ametungnya lagi tidur, dihujamkan keris ke sana sampai meninggal. Kemudian dia bikin intrik dan konspirasi. Tidak ada ceritanya perang besar. Yang ada adalah cerita tentang kemunafikan, sembunyi, main di belakang. Maka ketika negara-negara lain itu memiliki senjata-senjata yang besar, tajam, dan disimpannya di depan, di tempat yang bisa dilihat oleh banyak orang, senjata-senjata orang Indonesia kecil, keris misalkan, dan disimpannya di belakang, ditutupin pula sama sarung dan rompi. Jadi gak kelihatan, tapi sekalinya digunakan, main belakang, pakai yang kecil itu, tusuk. Udah mah kecil, berbisa, banyak jinnya, bikin orang cepat mati, dan matinya pun menderita. Maaf Baraya, begini ya, bukan berarti saya menghina orang-orang di masa lampau, leluhur-leluhur kita. Maksud saya adalah begini, ini terkait dengan kultur. Kultur itu bukan benar dan salah. Kultur itu adalah reaksi orang di masa lampau terhadap tantangan alam dan tantangan sosialnya, yang kemudian mereka bungkus dalam tradisi yang akhirnya melembaga menjadi kultur. Begitu Baraya. Nah, itu masalah yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah enggan sekali untuk bertanggung jawab. Jadi ini juga kultur masyarakat Indonesia. Kenapa enggan bertanggung jawab? Tanggung jawab itu mendorong kita untuk melakukan sesuatu atau menuntut kita atas sesuatu, dan itu akan menggerus integritas kita. Baraya nyadar nggak ini?
Kalau pemerintah kemarin lalu dikritik sama pihak lain, sama pihak oposisi, ini di Indonesia krisis ekonomi, kenapa terjadi? Kenapa terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi, nggak sampai 6%? Kenapa coba? Kemudian kenapa pas Amerika Serikat sama Cina perang dagang, bukannya Indonesia yang mendapatkan keuntungannya, malah Vietnam? Kenapa kita dikibulin sama Vietnam? Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pemerintah bilangnya ngapain? Ya kan ini krisisnya krisis regional, bukan hanya kita saja, negara yang lain juga krisis. Kita langsung lempar tanggung jawab, kita nggak mau ngaku. Kenapa nggak bilang aja ngaku gitu bahwa ya maaf kita memang salah program. Kita nggak mau ngaku itu, kita bilangnya ya kan negara lain juga gitu. Catat, negara lain juga gitu. Atau misal kemarin ya, Pak Habib Rizik baru pulang dari sono ke Indonesia, kemudian bikin kerumunan yang banyak sekali, dikritik, bikin kerumunan itu dikritik. Kemudian apa kata para pendukungnya? Hello, kenapa yang dikritik cuman Pak Habib Rizik? Kemarin Jokowi itu bikin kumpulan-kumpulan di Solo, bikin pilkada-pilkada di Solo, ngapain? Nah, jadi bukannya introspeksi, oh iya ya, saya mohon maaf bikin kerumunan, nggak gitu, tapi malah, oh orang sana juga gitu. Jadi orang-orang Indonesia itu dari pihak yang manapun ya, itu enggan sekali untuk bertanggung jawab. Jadi ketika disalahkan, bukannya introspeksi untuk memperbaiki diri, malah oh tuh orang lain juga kayak gitu. Tuh orang lain juga kayak gitu. Kenapa kamu buang sampah sembarangan? Tuh orang lain juga kayak gitu. Ini anak-anak kalian main bola di sini, pecah kaca di sini. Kan bukan cuma saya aja tuh, si itu juga. Jadi semuanya itu enggak mau untuk bertanggung jawab, dan ini menjadi ciri khas dari karakter orang Indonesia. Saya sering berulang-ulang katakan Baraya, kritik itu penting. Terima itu, karena dengan itu kita bukan hanya bisa introspeksi, tetapi juga punya bahan untuk memperbaiki diri. Kritik itu adalah sudut pandang orang lain yang mungkin saja kita tidak pahami. Nah, orang Indonesia dikritik, dituntut tanggung jawabnya. Oh bukan saya aja, itu orang lain juga melakukan seperti itu. Ya, saya harap nyadar semuanya ya, jadi kita bisa sama-sama introspeksi. Kemudian masalah berikutnya yang terjadi di Indonesia itu adalah fanatik rebahan, atau yang biasa dikenal sebagai lemah mental, lemah syahwat. Jadi malas untuk ngapa-ngapain, senengnya ngegabut, guling-guling, rebahan, dapat gaji besar gitu ya. Makanya mental orang Indonesia itu sejak kecil didoktrinnya sama orang tua adalah, nah sekolah yang benar ya biar nanti jadi PNS. Saya mohon maaf ya, tidak berarti mendiskreditkan PNS. Cuman maksud saya, kenapa banyak orang tua kita yang mendorong anaknya untuk menjadi PNS? Apakah menjadi PNS itu bakal sukses? Tidak, gajinya juga biasa-biasa aja. Bahkan beberapa upaya untuk memperkaya diri menjadi susah karena ada banyak regulasi yang terkait dengan PNS, gitu kan? Tapi kenapa tetap ngotot jadi PNS, bahkan rela untuk menyogok 300 juta untuk jadi PNS yang gajinya cuma 5 juta sebulan gitu. Mikirnya di mana gitu orang Indonesia? Karena mikirnya orang Indonesia itu bukan soal duit. Orang Indonesia itu nggak terlalu suka sama duit. Orang Indonesia itu fanatik rebahan. Jadi kenapa jadi PNS? Karena kalau udah jadi PNS susah dipecat, kerjaannya nyantai, bisa guling-guling. Kalaupun kerjanya mau bener, mau nggak bener, itu nggak akan ada yang marahin. Kalau ada yang marahin sekalipun, gaji nggak akan dipotong. Terus nanti nggak usah mikir lagi tentang hari tua, karena ada pensiunan. Jadi mikirnya itu bukan bagaimana caranya sukses. Mikirnya itu, kalau saya berprofesi, profesinya yang bikin nyantai, yang sudah tenang, nggak usah mikirin apa-apa lagi. Pengennya hidup di zona aman dan nyaman, tentram gitu. Nah, 3 karakter dasar ini kalau bersatu dalam satu momen, maka hasilnya adalah korupsi. Jadi korupsi itu akarnya dari sini. Seru ya? Kita ambil contoh yang lebih nyata lah kemarin ya. Kemarin kita kenal ada pemilu, ada Prabowo dan Jokowi. Dua-duanya adalah kontestan pemilu. Mereka didukung oleh sumber daya partai politik yang sangat kuat dan besar. Apa yang terjadi di antara mereka? Sama, si tim ses ini juga fanatik terhadap perubahan, fanatik tentang saya malas berpikir jauh-jauh, malas bertindak jauh-jauh, hanyanya biasa-biasa aja. Lalu bagaimana caranya meraih suara yang banyak padahal kita cukup perubahan doang gitu. Apa yang dilakukan? Dengan sangat mudah, Jokowi akan memilih Ma'ruf Amin. Kenapa? Karena dia adalah pentolan NU. Kalau pentolan NU-nya sudah dipegang, sudah menjadi wakil presiden, maka 50 juta orang Indonesia sudah akan terjamin milih Jokowi. Begitu. Nah,
Di kubu yang sebelahnya panik juga Prabowo. Aduh, itu udah punya ulama, saya bingung siapa ulama saya. Dia nggak punya calon yang seperti itu. Akhirnya digandenglah Habib Rizik. Jadi ulama itu direkayasa gitu untuk mendukung Prabowo. Padahal Prabowo kan sebenarnya, ya saya mohon maaf, punya latar belakang yang agak kelam dan belum tertuntaskan untuk masalah pelanggaran HAM misalkan, atau kasus terhadap kaum muslimin gitu dan sebagainya. Itu kan banyak kasus di belakangnya. Tapi kan itu tutup mata aja kalau udah kampanye istimewa ulama. Bahkan istimewa ulamanya pun harus direvisi sampai 2 kali istimewa ulama. Yang kedua akhirnya mencalonkan Prabowo dan Sandiaga Uno. Akhirnya mereka ribut kan, masyarakat pecah, umat muslim pecah, Indonesia pecah dalam 2 kubu. Apakah politisi-politisi itu peduli? Ya gak peduli juga. Yang paling penting gue bisa rebahan, gak usah kampanye capek-capek, tapi sudah memiliki pendukung yang kuat. Kalaupun Prabowo-nya akhirnya kalah, Habib Riziknya diapain sama Prabowo? Ya dibiarin, antepin aja, diculin gitu, ditinggalin. Karena apa? Karena itu cuma alat politik. Jadi sepinter-pinternya Habib Rizik itu cuma permainan orang-orang politikus. Kalau Jokowi yang menang, kemudian dia melakukan kasus korupsi atau anak buahnya korupsi, tinggal guling-guling, nggak usah ngapa-ngapain karena pembelanya fanatik semuanya. Ini wow, difitnah, ini apa dan sebagainya. Demikian pun Prabowo. Kalau Prabowo nanti menang, kemudian dia korupsi, dia bisa lepas tanggung jawab. Kenapa? Karena pendukung-pendukungnya fanatik. Dia akan tutup rapat-rapat semua berita, semua keinginan yang menceritakan tentang kejelekan-kejelekan Prabowo. Jadi udah selesai. Jadi pecah, ribut, tidak ada diskusi, tidak ada komunikasi. Bangsa Indonesia terancam oleh perpecahan, ya siapa peduli, yang penting mereka menang dalam pemilu. Mereka rebahan, tidur, hipokrit, dan bisa lepas tanggung jawab, dan pendukung-pendukungnya di bawah berantem. Enak kan? Nah, dan politisi-politisi itu bekerja untuk siapa? Untuk para oligark, para pengusaha kaya, untuk menampung kekayaannya. Jadi rakyat itu dikibulin sama agamawan itu dikibulin sama politisi itu dimanfaatkan sama ke pengusaha-pengusaha di Indonesia atau pengusaha-pengusaha di luar negeri gitu. Jadi jangan ada yang percaya kalau menyebut itu antek asing dan sebagainya. Ya, semuanya adalah antek asing, termasuk agamawan di Indonesia, selama dia gabung ke politik. Jadi politik di Indonesia itu, saya mohon maaf ya, kalau tidak menjadi penipu, dialah yang ditipunya. Itu rumus politik di Indonesia. Ya, itu mah sekedar teori konspirasi ya. Mungkin benar, mungkin salah. Saya juga tidak maksa Baraya untuk setuju atau tidak. Saya juga kan lepas tanggung jawab. Ini bukan saya yang ngomong, itu teori konspirasi. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.